Talk. Here with me, Mike Warren. Hope you like. Happy listening. Oke, kembali lagi di Keep Talk. Hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Mau tahu siapa dia? Sebentar, saya jelaskan dulu orang siapa. Tentang Mas Yudi Wiryawan, seorang alumni Universitas Gadjah Mada, pernah menjadi mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian angkatan 89. Senior banget nih saya. Dari lulus sampai sekarang, Mas Yudi konsisten karirnya di NGO internasional. Selama karir di NGO, Mas Yudi fokus ke emergency response dan humanitarian. Sudah banyak NGO yang dijajaki oleh Mas Yudi, diantaranya MSF, CRS South Sudan, International Response, dan lain-lain. Selain itu, Mas Yudi juga fokus ke logistik NGO internasional yang mengantarkannya sampai ke Nepal, bayangin coba, Nigeria, Filipina, Myanmar, India, Bangladesh, Pakistan, dan masih banyak negara lainnya. Banyak banget kan? Belum kemana-mana saya, Mas Yudi luar biasa. Sekarang Mas Yudi kerja di CRS South Sudan Afrika. Sudah 4 tahun sampai sekarang. Oke, penasaran kan siapa dia? Selamat datang Mas Yudi. Terima kasih Wiryawan di Keep Talk. Selamat datang juga Mas Tijo di Keep Talk. Sesi kali ini kita membicarakan tentang talk life. Jadi kehidupan seseorang di mana kita harus menggali biar mendapat faedah. Jadi konten ini ada faedahnya. Oke, Mas. Siapa sih Mas Yudi Wiryawan nih Mas? Terima kasih Mas Mike. Jadi saya perkenalkan, nama lengkap saya Ahmad Yudi Wiryawan. Enggak Ahmad toh jenengmu sih. Dia nama orang tua. Oh ya, alhamdulillah. Biasa saya dipanggil Yudi saja. Kok baru ngerti kalau namanya ada depannya ada Ahmad itu baru tahu. Tapi sering orang juga bingung Yudi atau Judi. Karena ejaan lama dulu masih di ijazah itu namanya Judi. Tapi kalau di internasional Judi itu nama perempuan. Jadi saya sering perkenalkan nama saya itu Yudi pakai Y, bukan pakai J. Bukan karena pengaruh Roma Irama. Judi. Jadi saya lahir di Magelang tahun 71, tua banget ya. Iya. Tapi nggak kelihatan tua loh Mas. Terima kasih. Jadi saya kuliah di UGM itu masuk tahun 89. Tapi lulusnya pasti teman-teman kaget. Tahun berapa? Hampir 97 atau 98. Saya sampai lupa. Sudah dapat surat cinta. Surat cinta dari rektor itu berapa kali? 2 kali. Sampai dikasih batas kalau sampai 3 kali DO katanya. Tapi alhamdulillah bisa selesai. Jadi saya kuliah di Fakultas Teknologi Pertanian, jurusan Mekanisasi Pertanian. Saya nggak tahu apakah namanya masih jurusan Mekanisasi Pertanian atau sudah diganti karena saya juga tidak update bagaimana UGM sekarang. Gimana FTP mekanis teknologi sekarang apa nama jurusannya? Biosistem, teknik pangan dan biosistem. Oh, sekarang namanya teknik pangan dan biosistem. Teknik pertanian dan biosistem. Oh. Lanjut ke perkenalannya Mas. Oh iya siap oke. Lanjut. Jadi awal mula saya bisa bekerja di lembaga kemanusiaan itu sebenarnya agak aneh. Jadi di awalnya itu pada saat saya masih kuliah, saya itu bekerja sebagai supir untuk mendapatkan ya sedikit tambahan uang saku untuk biaya hidup di Jogja. Oh, saya lahir di Magelang. Udah disebut belum? Udah Magelang. Aman. Jadi mungkin itu juga yang memperlambat waktu kuliah saya hingga hampir 10 tahun. Tapi ya namanya juga jalan hidup orang, siapa tahu. Jalan hidup orang beda-beda. Oke, sekarang di sini ada Mas Tijo, senior saya, Mas. Wah, hormat. Mungkin bisa perkenalan Mas. Ya, Tijo nama saya Adi Prasetyo, kan sama seperti Yudi karena ejaan lama. Jadi Prasetyo seharusnya, tapi ejaan lama jadi Prasetyo, jadi dipanggilnya Tijo. Ada yang manggil Tijo, ada kadang-kadang manggil Tejo. Kalau ibu kas saya dulu manggilnya Kijo. Jadi ya Mas Kijo, jadi ya whatever lah. Tapi seperti itu.
Jadi Lahir di mana, Mas? saya lahir di Malang tahun 72. Udah tua juga sebenarnya. Tapi nggak tahu lah. Jadi sekarang lebih banyak bekerja freelance, konsultan dan jadi dosen di jurusan antropologi tes Diponegoro. Jadi fokus saya lebih banyak ke indigenous people, seperti itu, masyarakat adat berkaitan seperti itu. Tapi dulunya saya backgroundnya memang awalnya dari NGO lokal, terus kemudian internasional bersama Mas Yudi ini. Siap. Seperti itu. Wah, narasumber yang inspiratif sekali ya, Mas Sip, Yudi, sip, Mas Tijo. sip. Oke. Jadi pada awalnya saya tidak tahu apa itu kerja kemanusiaan. Akhirnya pada saat itu saya bergabung dengan MSF, itu lembaga kemanusiaan dari Belgia. Singkatannya apa? Singkatannya adalah Médecins Sans Frontières. Waduh. Itu lembaga yang bekerja di bidang kesehatan. Jadi pada waktu itu tahun 98 untuk merespon bencana kekeringan karena efek El Nino. Jadi kemarau panjang yang cukup lama waktu itu sempat banyak respon dilakukan. Salah satunya MSF. Jadi pada waktu itu kita memberi bantuan air bersih dan juga fasilitas untuk penampungan air bersih. Zaman dulu itu ada dibangun di Gunung Kidul itu banyak bak penampungan air hujan. Tapi mungkin sekarang sudah udah nggak ada ya, air karena pada waktu itu juga ada program dari pemerintah itu untuk membuat bak penampungan besar yang kemudian dengan sistem gravitasi. Mereka pompa dari sumber air yang di bawah ditampung di atas, kemudian dialirkan dengan sistem gravitasi ke tempat-tempat titik-titik poin untuk pengambilan air di desa-desa. Jadi mungkin sudah tidak update lagi itu penampungan air hujan. Kayaknya sudah ini Mas, langsung pakai mesin dan segala macam. Berarti dari lulus FTP jadi supir, kenapa bisa langsung ke MSF nih Mas? Ada cerita dikit nggak Mas? Ya, jadi pada waktu itu dibutuhkan tenaga kerja lapangan dan itu ditawarkan kepada saya. Ya, akhirnya saya terima pekerjaan itu, yang dimana pekerjaan utama adalah memonitor bantuan yang diberikan dan juga pembangunan bak penampungan air hujan. Kemudian berlanjut sampai program itu selesai tahun 2000. Kemudian saya dipindah ke NTT untuk merespon bencana pengungsi Timor Leste pada saat perpisahan. Apa istilahnya? Konflik dulu nggak sih? Oh ya, konflik pemisahan Timor Leste dari Indonesia. Banyak pengungsi yang datang ke wilayah Indonesia di Tuapukan waktu itu saya kerjanya. Di camp Tuapukan itu cukup besar campnya, itu hampir ada ribuan orang yang tinggal di situ. MSF membantu untuk memberikan pelayanan air bersih dan sanitasi dan juga kesehatan. Kemudian saya bekerja di sana hampir 1 tahun, pindah lagi ke Maluku Utara untuk merespon konflik sosial yang ada di. Wah, ini Mike ini orang Maluku ya? Iya Mas, saya dari Ambon Mas. Oh, dari Ambon. Saya di Maluku Utaranya di Ternate. Saya memang konfliknya waktu itu kan sampai cakup Maluku Utara dan Ambon ke bawahnya lah gitu. Masih di bidang yang sama. Pada waktu itu berpindah dari MSF Belgia, saya masuk kerja ke MSF Prancis. Dan pada saat itu juga pada sekitar tahun 2000 ya atau 2001, satu-satunya lembaga internasional atau lembaga kemanusiaan yang mendapat penghargaan internasional untuk, saya lupa namanya penghargaannya itu, bukan Grammy Award ya. Itu untuk Nobel. Itu satu-satunya itu lembaga. Karena bekerja di Maluku. Bukan, secara internasional. Ya, kinerjanya diakui, dan itu menjadi satu kayak titik balik buat saya bahwa lembaga kemanusiaan itu bisa juga menjadi pekerjaan. Di awal-awal saya melihat bahwa saya seperti tidak bekerja. Saya seperti
main. jalan-jalan Oh. yang mendapat uang untuk kebutuhan hidup saya. Jadi saya sangat enjoy sehingga itu berlanjut bekerja terus sampai saya punya komitmen saya akan melanjutkan untuk selalu bekerja di lembaga kemanusiaan ya. Karena di situ saya juga mendapat kepuasan batin. Oh, Seperti pada saat kita melihat orang yang membutuhkan, kita datang, kita kasih, melihat ekspresi mereka yang senang karena kebutuhan mereka bisa dipenuhi pada saat situasi yang susah, dimana pada saat itu banyak masyarakat itu yang terkena bencana itu seperti kehilangan mata pencarian, sumber hidup mereka, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka itu banyak tergantung dari bantuan-bantuan kemanusiaan. Itu yang kemudian akhirnya saya ini kayaknya bisa jadi jalan hidup saya. Bisa di jalan hidup nih. Akhirnya pada tahun 2002 karena proyeknya memang sudah selesai dan kantor tutup, MSF meninggalkan Indonesia. Akhirnya saya bukan keluar, memang kantornya tutup sehingga saya berhenti. Kemudian pada tahun 2002 atau 2003, saya lupa tepatnya. 2002 kayaknya. Ya, 2002. Aku gabung tahun 2002 kan kita ketemu. Saya mendapat kesempatan bekerja untuk JRS Indonesia. Berlanjut terus sampai sekarang, di mana sejak 4 tahun yang lalu saya bekerja di JRS South Sudan. Oke Mas, kenapa yang bikin aku penasaran itu kan kita di daerah konflik yang skala nasional, tiba-tiba Mas Yudi bisa dipindahin ke yang skala internasional nih Mas. Itu ada cerita nggak Mas, atau ada bentuk kepercayaan kah di MSF atau apa gitu Mas? Jadi itu suatu perjalanan yang panjang, boleh diceritain. Jadi mungkin saya cerita dulu Berapa kilo ya? mungkin ya berkilo-kilo. Jadi milestone kebencanaan Indonesia itu sebenarnya sebenarnya banyak bencana terjadi di Indonesia. Boleh dibilang Indonesia itu adalah supermarket bencana. Jadi kalau kita lihat banyak sekali tipe-tipe bencana di Indonesia, mulai dari gempa bumi, kemudian letusan gunung berapi, tsunami, bencana yang terkait dengan konflik sosial, kemudian banjir. Tapi taifun nggak ada. Tapi trennya itu kayaknya sepertinya itu taifun itu yang tadinya ada di sebelah utara Indonesia mulai ke selatan, bergeser ke selatan. Nanti saya cerita bagaimana itu bisa ada sampai ke selatan. Oke, siap. Jadi milestone kebencanaan itu pada saat terjadi bencana besar di Aceh, gempa yang kemudian disusul dengan tsunami. Pada saat itu Tahun berapa ya? 2004. 2005 Desember kan, 2004. Itu suatu bencana yang skalanya sangat besar sekali, sampai dunia itu terkaget-kaget. Sementara pemerintah Indonesia pada saat itu ya, quote unquote, tidak siap. Sehingga banyak simpang siur berita seperti apa sih kejadiannya. Baru kita dapat informasi yang jelas itu hampir 2 minggu setelah kejadian. Nah, pada waktu itu saya ingat pada tahun baru saya dikirim, tahun baru tahun 2004 ya, dikirim ke Medan untuk mempersiapkan logistik untuk Tahun baru 2005. Nah, acara ya, anunya kan tahun 2000 ya. Dan tahun 2004, 2005. Oh iya. Jadi memang pada saat itu situasinya sangat chaos ya. Ya, itu salah satu milestone. Kemudian sejak saat itu saya lihat di Indonesia itu dunia bantuan kemanusiaan itu menjadi salah satu prioritas, ataupun banyak orang yang bekerja di bidang itu. Jadi banyak sekali istilahnya ya itu alumnus Aceh. Tidak hanya di Indonesia, itu juga di luar negeri, karena banyak orang-orang asing ekspatriat yang dulu bekerja. Itu kemudian pada saat sekarang ini mereka bisa mencapai posisi-posisi yang tinggi setelah mereka melakukan respon di Aceh. Jadi Aceh itu kayak laboratorium gitu ya, gitu ya. Proses belajar orang-orang
menangani bencana gitu ya. Yang tadinya bencana itu ditanggapi istilahnya hanya sporadis ya, kayak oke, bencana terjadi misalnya banjir, udah respon mungkin 1 minggu 2 minggu selesai, lupa orang sudah. Tapi untuk respon Aceh ini kan waktunya sangat panjang, dari mulai tahap emergency response, kemudian rehabilitasi, rekonstruksi, sampai pembangunan yang berkelanjutan. Dan aku ingat apa ya, kalau nggak salah Aceh pada waktu itu kan banyak NGO internasional, badan internasional, PBB dan segala macam itu kan masuk kalau nggak salah di situ tuh. Jadi kompleksitas masalah terus bantuan-bantuan itu juga jadi kompleksitas sendiri itu. Terus program-programnya karena rumit juga ngurus bencana. Bencana terus skalanya sebesar itu. Betul. Dan ngurus apa ya, bantuannya juga banyak. Aliran Pada waktu itu saya nggak ikut ke Aceh pada waktu bencana itu. bencana. Kita satu lembaga, terus teman-teman banyak yang ke Aceh karena respon. Nah, saya tetap di Jakarta untuk mengelola program yang lain yang di pada waktu itu kita masih punya program di Kalimantan Barat, Maluku dan Indonesia Timur banyakan. Ada beberapa Ya program betul, selesai, Mas. betul. Ya, itu kemudian berlanjut ke bencana-bencana berikutnya seperti gempa Jogja, gempa Padang, Mentawai. ya Mentawai. Ya. Tapi setelah Aceh itu menjadi pembelajaran, itu baik lembaga kemanusiaan nasional ataupun lembaga kemanusiaan internasional, dan juga oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, itu menjadi suatu pembelajaran di mana bencana-bencana berikutnya itu menjadi lebih pemberian bantuannya lebih tertata atau termanage lebih. Berarti Ya. Aceh ini kayak milestone-mu untuk menjadi lebih expert gitu Bud, ya Yud. Ya, Dan membawa kamu ke internasional lagi gara-gara Aceh ini. ya. Jadi dari situ kemudian CRS Indonesia dan saya sebagai pribadi banyak mengenal teman-teman NGO. lain ataupun Internasional. para ekspatriat. Jadi mereka tahu saya juga, sehingga itu membawa saya ke berbagai penanggulangan bencana di luar wilayah Indonesia. Contohnya daerah-daerah yang pernah kamu datangi lah, yang didatangi untuk emergency tang diwe. Ya, ada beberapa gitu, kayak di Asia itu di Myanmar, kemudian di Berapa lama di Myanmar Yud? Myanmar itu 3 bulan. 3 bulan. Tapi pada waktu itu kondisinya sangat berbeda dengan Myanmar yang sekarang ya. Pada waktu itu kan masih tertutup ya, jadi susah sekali. Jadi memberi bantuan itu tidak segampang yang dipikirkan, bahwa oh ini orang Tahun berapa ya Myanmar gue? 2008 mungkin. Karena aku ingat ya, aku kesana 2013. Saya itu pakai visa itu ke Myanmar itu 2013. Berarti 2008 kan masih tertutup. Iya, tertutup, lebih tertutup. Sekarang kan Myanmar udah terbuka. Terus mana lagi Yud? Ada, saya sempat ke Bangladesh, tapi nggak lama, cuma sebulan untuk penanganan Bencana apa tuh Mas? Di Bangladesh? typhoon Oh, typhoon. di daerah Bangladesh Selatan, di daerah Sundarban. Jadi Sundarban itu Teluk Bengal, itu langsung berbatasan dengan Samudra Hindia. Ya, jadi memang rawan daerah typhoon gitu. Ya. Terus kemana lagi tuh? Setelah Myanmar, Kemudian Bangladesh. ke Filipina beberapa kali dengan berbagai bencana seperti banjir, gempa, dan juga terakhir itu yang cukup besar responnya itu untuk bencana Typhoon Haiyan tahun 2010 mungkin kalau nggak salah itu. Itu bencana hampir seperti tsunami. Typhoonnya sangat besar dengan kecepatan angin saya nggak tahu sampai berapa kilometer per jam. Itu sampai kapal itu juga naik ke darat. Itu pembelajaran yang cukup banyak buat saya untuk penanganan bencana, terutama di
bidang logistik. Karena penanganan bencana ini tanpa dukungan logistik yang kuat itu akan mengacaukan seluruh program bantuan kemanusiaan. Itu saya juga belajar otodidak di sana. Mulai dari clearance, penerimaan barang bantuan dari luar negeri, clearance tax, sampai Itu kowe ngurus logistik ya? Ya. Mulai logistik apa sih yang diurus itu biasanya? sebenarnya logistik itu terkait dengan supply chain, bagaimana kita mendapatkan Barang. barang bantuan ya, sampai bagaimana kita menyimpan kemudian mendistribusikannya ke masyarakat penerima. Itu banyak step yang harus kita lewati, banyak dokumentasi yang kita siapkan, karena itu akan terkait dengan pelaporan dan juga untuk seperti audit. Biasanya donor-donor yang memberikan bantuan itu akan melihat kembali apakah dana yang mereka berikan itu sampai ke tangan orang yang benar-benar dijaga. ya. Itu bisa di-track dari sistem logistik. Terus di daerah mana lagi Yud? Negara mana lagi nih? Menarik ini. Mas Yudi ini ternyata kecil-kecil gini nih. Dari sopir bisa kemana-mana ini. Dari sopir kuliahnya nggak niat, lama. Oh tapi lulus. Kita kan belajar otodidak kan di Betul, Indonesia, di daerah-daerah gitu. Iya, Langsung ini- di internasional Mas, Iya. otodidaknya Mas. Terus Bener. lagi mana lagi Yud tuh? Jadi setelah itu mungkin mikirnya wah ini Asia udah nih. Jadi coba nih kirim ke Afrika nih. ngeri. Jadi saya sempat ke Nigeria. Di sana saya berapa ya? 2 kali bolak-balik. Jadi totalnya hampir 3 bulan di sana. Bencana apa tuh Mas? Di Bencana Nigeria? itu adalah untuk penanganan konflik sosial. Itu jadi konflik antara pemerintah Nigeria dengan Boko Haram. Boko Haram, ya. Saya di, Kowe ISIS kowe. Banyak ya afiliasi ISIS. Iya. ampun kowe. Ini kan nggak usah bicara. Di acara politik kita pusing. Jadi saya bekerja di Nigeria itu untuk membantu HCRS Nigeria mempersiapkan sistem logistik. Jadi saya bekerja di daerah dulunya itu Boko Haramnya itu berbasis di kota itu, di Kota mana? daerah namanya Maiduguri. Wis. Ya itu di Nigeria Utara. Jadi saya bekerja 3 bulan di sana mempersiapkan sistem logistik. Gak lama memang karena pada waktu itu sebenarnya itu transisi dari penugasan saya yang sebelumnya ke South Sudan itu. Jadi nanti akan nyambung ke situ. bagaimana saya sampai ke South Sudan. Oh, oke. Terus dari Nigeria Nigeria mana lagi? Di Nigeria akhirnya kembali ke penugasan awal ke South Sudan. Sudan. Jadi saya di sana 3 bulan sebagai istilahnya temporary duty staff. Jadi staff yang diperbantukan untuk sementara. Berarti udah berapa lama di South Sudan? 4 tahun nih berarti Mas? Ya, jadi awalnya itu diawali dengan temporary duty selama 3 bulan. Kemudian saya meninggalkan CRS Indonesia untuk masuk ke CRS South Sudan. Lu kalau nggak salah kan pernah ke Nepal Yud kowe. Oh iya, saya lupa. Sebelum itu Nepal dulu sempat ya? Nepal. Itu Nepal. Nepal itu bagi saya itu adalah pengalaman penanganan bencana yang paling menarik. Nah, karena maksudnya begini, banyak orang itu pengen ke Nepal untuk jalan-jalan. Sementara saya naik gunung. Ya, naik gunung. Saya jalan-jalan gratis. Gratis. Iya. Pengalamannya juga beda ya? Ya, beda. Dan saya lihat bahwa di sana itu sangat challenging karena untuk pemberian bantuan itu harus menggunakan helikopter. Karena bantuan ini harus diberikan dalam jangka waktu, maksudnya ketepatan waktu itu sangat penting. Jadi kalau sampai terlambat mungkin Bisa ditunda. nyawa manusia itu menjadi taruhannya. Jadi pada waktu itu di Nepal saya bekerja di daerah namanya Gurkha. Ya, tapi saya bekerja di desa di ketinggian 3.000 meter. Jadi semua transportasi menggunakan helikopter. Karena kalau untuk jalan kaki itu dibutuhkan trekking 7 hari. 7 hari ya? 7 hari itu sampai ke desa itu. Wah. Itu alhamdulillah itu
ada banyak bantuan dari luar seperti WFP, kita ada fasilitas transportasi udara dengan menggunakan helikopter. Juga pada waktu itu CRS kita juga hire rental helikopter untuk mobilitas helikopter dan untuk membawa barang bantuan. Ya. Itu sangat menarik bahwa saya bekerja di daerah yang di ketinggian yang gunungan gitu ya sih. Jadi udaranya itu bersih. Jadi kalau orang ke luar negeri ke mana Eropa, Australia, Amerika, Jepang yang wisata, nah kalau Mas Yudi ini ke daerah-daerah bencana, daerah konflik. Luar biasa. Tapi Nepal daerah wisata. Sekalian ya, Mas, sekalian. Ya sekalian. Terus kalau ini menarik nih, kalau South Sudan ini backgroundnya kan menarik Yud. Itu yang aku pahami itu kan daerah konflik ya. Dia kan pecah dari Sudan jadi pecah dua, kemudian dari South Sudan. Nah terus pas di sana konteksnya gimana gue di sana itu daerahnya seperti apa tuh? Aku nggak pernah baca lah, tapi biar ada membayangkan nih biar ada gambaran visualnya kayak gimana, apakah kayak di film-film misalnya Mas atau orangnya kita ngawang sekali nih dikit-dikit tembak-tembak, dikit-dikit bom itu coba kasih gambaran kita. South Sudan itu memang kayak typically di mana kali ditempatkan di mana Yud kalau Sudan Sudan daerahnya namanya base-nya itu di ibu kota di Juba, oke. Wilayah kerjanya itu ya di daerah-daerah di state mereka. Maksudnya di negara bagian provinsi ya provinsi di daerah gitu. Jadi ada daerah namanya Jonglei State. Tapi wilayah yang saya bantu itu adalah namanya distriknya ada Ayo. Ayo. Ya, jadi sebenarnya South Sudan ini mengalami konflik itu sudah sangat lama sekali. Sejak mulai saat penjajahan Inggris ya. Jadi itu dulu itu bagian dari jajahan Inggris. Kemudian pada waktu itu Sudan itu merdeka tahun saya lupa tepatnya 1960-an. Termasuk itu South Sudan. Bagian dari Sudan. Sudan Utara. Iya. South Sudan sendiri itu merdeka pada tahun 2011. Setelah diadakan referendum kalau nggak salah tahun 2009. Jadi mereka tuh mengalami konflik sejak lama, mulai perang dengan istilahnya kolonial dengan Inggris, kemudian internal mereka dengan Sudan terus pecah Utara. berarti ada dua, Sudan Utara dan Sudan Selatan. Kalau peperangan dengan Sudan Utara itu hampir 20 tahun gitu. Ya, sampai akhirnya dengan bantuan dari masyarakat internasional untuk ada referendum, akhirnya mereka Pisah. merdeka pisah 2011. Sehingga konflik itu sudah menjadi bagian hidup mereka. Mungkin nanti Mas Tijo bisa cerita dari perspektif konflik. Ini karena Mas Tijo dulu tuh pakar peace building. Ini saya lanjut dulu ini South Sudan ini. Jadi hampir semua keluarga itu mereka punya senjata. Itu yang jadi kendala. Maksudnya senjata ini piye? Senjata itu senjata Api. Senjata api. Sehingga Setiap keluarga, hampir setiap keluarga. hampir setiap keluarga. Karena itu AK-47 kayak kono kuwi. macam-macam mau AK-47 ataupun yang rakitan ya ada. Dan itu murah katanya di sana. Terus di samping konflik dengan South Sudan maksud saya Sudan Selatan dan Utara. Di South Sudan sendiri ada internal konflik antar suku. Itu sudah kayak seperti Udah biasa. Itu terkait dengan mulai hal remeh-temeh seperti perebutan istri, maksudnya bukan istri ya, perempuan lah dijadikan istri. Itu bisa menjadi Perang suku. Cemburu bisa jadi perang suku. Tapi yang sangat serius itu adalah situasi konflik pencurian ternak. Karena mereka itu livelihoodnya adalah beternak, pastoral. Pastoral betul. Jadi
kehidupannya itu tergantung dari ternak. Mereka itu satu keluarga bisa mempunyai hampir 100-200 ekor sapi. Nah itu jadi perebutan itu sapi-sapi itu. Nah, jadi pencurian. Jadi pencuriannya itu pencurian skala besar. Tidak seperti di Indonesia cuma 10 ekor. mencuri bisa 1.000, 2.000. Kuwi bukan mencuri, rampok kuwi. merampok. Hampir misalnya 30 orang lengkap senjata, mereka datang ke satu daerah, mereka bawa ternak yang mereka curi. Oke. Ngerinya 1.000 ternak. Berarti terus programmu adalah memberikan bantuan ke daerah-daerah konflik ini. Ya, sebenarnya konfliknya itu sebenarnya setelah mereka terjadi konflik internal antara mereka. Ada 2 suku besar di South Sudan, namanya suku Dinka dan suku Nuer. Itu yang Dinka itu jadi presidennya Samson itu menjadi presiden, wakilnya yang dari Nuer itu menjadi wakilnya. Akhirnya mereka tadinya bersatu, kemudian berpisah, sehingga terjadi konflik antara mereka. Itu benar-benar konflik bersenjata. Jadi masyarakat itu terdampak. Jadi dari pemerintah sendiri nyerang daerah. Mereka hampir namanya oposisi. Akhirnya mereka tidak bisa melangsungkan kehidupan normal mereka. Ternak mereka hilang, mereka tidak bisa bercocok tanam, sehingga mereka sangat tergantung dari bantuan kemanusiaan, terutama bantuan pangan. Dan ini sudah hampir lebih dari berapa tahun? Mereka pecah kongsi itu 2016 kalau tidak salah. 16 atau 15 gitu. Sudah hampir 4-5 tahunan ya itu Mas. Jadi programmu memberikan bantuan pangan. Kita mendapat di South Sudan itu CRS mendapat bantuan donor dari WFP untuk WFP itu bantuan dari PBB ya. Jadi tugasmu adalah mendistribusikan bahan pangan ini ke pengungsi-pengungsi yang terdampak ini. Tapi ada nggak Mas lagi distribusi barang tiba-tiba konflik gitu? Alhamdulillah, jadi wilayah yang saya bantu ini adalah wilayah yang homogen. Jadi hampir 100% adalah suku Nuer. Di mana ini adalah oposisi dari pemerintah. Jadi kesulitan tantangan biasa yang saya hadapi itu malah bukan di lapangannya. Jadi pada saat saya akan berangkat ke lapangan, karena di Juba itu ada pemerintah. Yang beda suku. Iya. Gitu. Sehingga saya harus dicek, clearance segala macam, mulai dari alat komunikasi yang saya gunakan, juga berapa uang yang saya bawa, karena takutnya alat komunikasi bisa disalahgunakan untuk oposisi, perang, untuk berkomunikasi dengan maksudnya oposisi untuk perang menyerang pemerintah gitu ya. Ataupun uangnya digunakan untuk hal yang lain. Ya mungkin ini politis ya. Iya, politis. Kita tidak sampai situlah. Berarti itu mengantarnya dengan menggunakan apa Yud? Jadi ada beberapa mode transportasi untuk membawa barang bantuan. Karena cukup jauh, barang bantuannya itu ada di Juba dan juga ada di negara lain seperti Ethiopia dan dari Uganda. Uganda dari NTB, Ethiopia itu dari Gambela. Itu sebenarnya dekat kalau dengan udara. Paling 10 menit. 10 menit dengan pesawat. Tapi kalau dari Juba itu dengan pesawat itu malah agak lebih jauh, 45 menit. Sementara kalau jalan darat itu bisa 1 minggu. Buset. Dan mobil naik truk ya, barang bantuannya kan kita bawa dengan truk. Loh, itu membuat lama 1 minggu. Nggak ada jalan apa? Ya sistemnya begini, karena jalan itu fasilitas infrastrukturnya itu sangat terbatas. Terbatas sih maksudnya? Terbatas itu jalannya kondisinya buruk dan hanya bisa dilewati pada saat musim kemarau.
Musim hujan nggak bisa? Musim hujan tidak bisa karena jalannya masih jalan tanah. Oh iya iya. Dia akan Jadi pasti rusak listrik ono kuwi. rusak. Oh. Nah, nggak bisa jalan. Jadi ada dua sistem yang kita gunakan pada saat musim kemarau. Kita gunakan truk, kita lakukan preposisi. Jadi barang itu kita kirim terus. Kita punya gudang di lapangan, kita bikin wrap hole. Mungkin kalau teman-teman tahu itu yang tenda putih besar yang sangat mudah untuk diinstal. Jadi itu kapasitas bisa menampung hampir 600 sampai 700 metrik ton bahan pangan. Tergantung bahan pangan yang disimpan. Kalau misalnya dia bulky itu apa ya, makan tempat ya. Apa barangnya itu kemasannya besar. Itu Bulky apa tuh? Diameternya gede. Oh, dadah, oke. gede. Simpan agak. Iya. butuh tempat. Itu otomatis tonase yang bisa disimpan itu semakin berkurang. Itu yang kita gunakan transportasi darat dan udara. Udara itu kita menggunakan helikopter dan pesawat Antonov. Jadi pesawat kargo yang bisa memuat hampir 32 metrik ton bahan pangan. Tergantung lagi-lagi apa bahan makan, bahan pangannya. Kalau bulky terus terang tonasenya akan turun. Sementara yang dia istilahnya padat, apa ya, kompak ya. Itu Kalau bisa sampai- bahan pangannya apa Yud yang biasanya di itu bahan pangan mereka itu adalah beras lho. Oh, sorghum. Oh, sorghum. ya, atau apa sebut mereka Gandum, bilangnya Bu, ya? apa ya? Bukan ya sejenis ganduman. Millet. Itu bahan pokok mereka. Mungkin kalau di Indonesia mungkin anak-anak muda nggak tahu apa itu sorghum karena mungkin di Indonesia sekarang sorghum itu digunakan untuk pakan ternak manusia gitu. Mungkin selanjutnya kita podcast bahas sorghum kali Mas. Bagus nggak Mas? Oh iya, ada Banu itu. Iya. Aklinya sorghum tuh. Hal yang menarik dalam pemberian bantuan menggunakan airdrop kita sebutnya, bantuan Lewat udara. lewat udara. Kalau dengan helikopter kita sebutnya airlift. Jadi Harus dia datang mendarat. Sementara kalau pesawat karena tidak ada Landasan. bandara, ya maksudnya tidak ada landasan. Jadi dia melakukan dropping. Oh, berarti helikopter lepas Pesawat Antonov itu dia akan menjatuhkan menjadi bahan. Oh, tapi itu perlu apa ya? Ketepatan. Pengemasan, ya, Dan ketepatan, benar-benar, pengemasan. Banyak sisi logistik yang harus dilewati. Itu sudah bagian dari WFP. Saya tidak mengusir itu. Jadi sudah ada misalnya di Gambela, di NTB, di Juba, mereka WFP punya staff. Sementara kita sebagai partner dari WFP, kita bekerja sama dengan namanya airdrop coordinator. Dia yang akan mengarahkan pilot pesawat yang akan menjatuhkan bahan pangan melalui komunikasi radio dari darat ke pilot. berarti kan koordinat segala macam harus Mas. Jadi pertama kita harus Kayak assess. film kartunnya. Dung. Kita harus siapkan kayak game Mas. Iya. Namanya kita siapkan dulu airdrop zone-nya. Jadi harus mengikuti prasyarat yang ditentukan oleh WFP. Apa tuh Mas prasyarat? Prasyaratnya adalah satu lahan yang luasannya sekitar 200 meter lebarnya, panjangnya 1000 meter. Itu harus bersih. Istilahnya tidak ada tunggul-tunggul pohon. Karena tunggul-tunggul pohon itu akan membuat bahan pangan yang dijatuhkan ini Rusak. Ya? rusak. Jadi kita harus persiapkan kebersihannya dan juga daerah tersebut jauh dari pemukiman penduduk. Jadi tidak boleh ada rumah, ya tentunya rumah. Dan pada saat terjadi diadakan airdrop ini tidak ada satupun orang ataupun binatang yang boleh ada Di situ. di daerah drop-dropan ini. Jadi kita sebagai staf lapangan harus memastikan keamanan dari airdrop ini. Jadi kita ada juga buffer zone sekitar 200 meter. Jadi total itu kita memanage 600 meter kali 1000 meter daerah. Jadi kita bekerja sama dengan masyarakat setempat, di mana kita berikan arahan kepada mereka untuk menjaga titik-titik di mana orang biasa
berlalu lintas. Karena ini sekitarnya adalah hutan, sehingga banyak jalan setapak yang harus kita pastikan bahwa itu tidak dilalui pada saat airdrop. Jadi biasanya sebelum kegiatan airdrop ini kita informasikan kepada masyarakat bahwa pada hari ini jam ini akan ada pengedropan, sehingga diharapkan mereka tidak beraktivitas di daerah drop zone ini, karena kadang mereka mengembalakan ternak mereka di drop zone ini karena biasanya itu daerahnya adalah cukup berumput. Itu yang kita perlukan, karena rumput ini bisa meredam benturan. impak ya, benturan, untuk meminimalkan kerusakan. Karena cukup mahal untuk melakukan operasi airdrop ini. Dari segi packaging logistiknya, Dari segi packaging, sewa pesawat, Iya. segala macam itu sangat susah dan sangat mahal. Biasanya dalam berapa minggu sekali atau bulan sekali ya untuk ngedrop itu? Jadi kita itu pemberian bantuan itu tergantung dari daerahnya. Jadi sebelum kita melakukan bantuan kemanusiaan ini sudah ada asesmen tentang ketahanan pangan Di daerah di daerah tersebut. tersebut. Jadi kita tetap mengikuti petunjuk SPHERE. Jadi mungkin kalau SPHERE nanti kita cerita hal lain. Ini karena ini penting sebenarnya, SPHERE ini terkait dengan bantuan kemanusiaan ini. Ini sebagai panduan bagi lembaga internasional ataupun ya lembaga nasional pun mulai menggunakan SPHERE sebagai acuan untuk memberikan bantuan, karena di situ ada indikator-indikator yang mungkin sangat membantu kita supaya bantuan yang kita berikan ini bisa Tepat sasaran. tepat rationnya. Jadi untuk wilayah di Ayot ini termasuk daerah yang ketahanan pangannya itu rendah. Jadi itu daerah red area. Jadi itu kita berikan bantuan makanan itu setiap 2 bulan. 2 bulan sekali. Sekali kita beri. Untuk kita beri rasio makanannya itu adalah 1 bulan. Tapi karena keterbatasan transportasi, keterbatasan bahan pangan yang mungkin WFP punya, jadi kita tidak bisa berikan setiap bulan. Jadi kita berikan 1 kali setiap 2 bulan. Tapi kadang kita double ration. Jadi kita lakukan pemberian bantuan untuk 4 bulan dalam 1 kali waktu. Jadi langsung banyak. Ya langsung banyak. Karena kalau harus mengulang itu kadang untuk pengaturan waktu itu sangat ketat ya, karena bantuan tidak hanya di daerah itu saja, ada banyak daerah yang lain. Sementara transportasi udaranya juga terbatas. Jadi itu mungkin agak susah dibayangkan ya. Iya. Nanti mungkin saya bisa share foto ya sesempat bisa ditampilin Mas. Foto di sana pada waktu dropping.